Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, pada video kali ini kita akan membahas karomah Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi yang dapat berbicara dengan lautan. Karomah merupakan keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada para walinya. Sebagaimana mukjizat, karomah merupakan sesuatu yang luar biasa yang sulit diterima oleh nalar manusia. Hanya saja, mukjizat hanya dikhususkan kepada para nabi. Sahabat seiman, sebelum video ini kita lanjutkan, alangkah baiknya jika Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya sob, agar channel ini berkembang. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan tentang karomah salah satu murid Syekh Abu Al-Hasan As-Sazili yang bernama Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi. Kisah ini dinukil oleh Syekh Ma'mun Gharib dalam karyanya yang berjudul Abu Al-Hasan As-Sazili Hayatuhu wa Tasawwufuhu wa Talamidhuhu wa Awraduhu. Saat itu, Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi bersama Syekh Abu Al-Hasan As-Sazili dan juga para pengikutnya hendak pergi untuk menunaikan ibadah haji. Sesampainya di sebuah daerah bernama Akhmin, As-Sazili bercerita kepada Al-Mursi tentang mimpinya semalam. As-Sazili mengisahkan bahwa dalam mimpi beliau sedang berada di tengah keramaian dan saat itu berada di tengah laut. Angin bertiup dengan kencang, ombak di lautan bergulung-gulung. Hal itu membuat kapal yang ditumpangi As-Sazili mengalami kebocoran. Beliau pun akhirnya beranjak ke tepi kapal dan mengatakan, "Wahai lautan, apabila engkau diperintahkan untuk mendengar dan mentaatiku, maka segala anugerah adalah milik Allah. Namun, apabila tidak, maka segala ketetapan adalah milik Allah." Dan laut pun menjawab, "Taat, taat." Setelah menceritakan mimpinya tersebut, As-Sazili berwasiat kepada Al-Mursi agar beliau terus melanjutkan perjalanannya, apapun yang terjadi nantinya. As-Sazili juga mengabarkan bahwa akan terjadi sesuatu keajaiban. Sesampainya di daerah bernama Humaisaro, As-Sazili pun jatuh sakit dan wafat. Beliau pun dikebumikan di sana. Sesuai dari wasiat yang diberikan oleh gurunya kepadanya, Syekh Al-Mursi bersama para rombongan pun melanjutkan perjalanan. Saat menyeberangi Lautan Merah, Al-Mursi dan rombongan beserta penumpang kapal yang lainnya terancam keselamatannya. Karena tiba-tiba datang angin kencang dan diikuti dengan ombak besar yang bergulung-gulung. Kapal yang mereka tumpangi pun mengalami kebocoran. Saat itu, Al-Mursi lupa akan mimpi yang pernah diceritakan oleh gurunya. Saat penumpang kapal terancam tenggelam dan situasi menjadi semakin pelik, Al-Mursi pun ingat akan mimpi yang pernah diceritakan kepadanya. Dan akhirnya, beliau mempraktekkan apa yang dilakukan oleh As-Sazili dalam mimpinya. Beliau mengulangi apa yang diucapkan As-Sazili. "Wahai lautan, apabila engkau diperintahkan untuk mendengar dan mentaatiku, maka segala anugerah adalah milik Allah. Namun, apabila tidak, maka segala ketetapan adalah milik Allah." Dan keajaiban yang diberitakan oleh As-Sazili pun terjadi. Al-Mursi mendengar jawaban dari lautan, "Taat, taat." Tak lama setelah Al-Mursi mempraktikkan hal tersebut, cuaca mendadak berubah menjadi lebih bersahabat, dan lautan kembali tenang. Seluruh penumpang kapal, termasuk Al-Mursi dan rombongan, akhirnya melanjutkan perjalanan dengan lancar dan selamat. Demikianlah salah satu kisah tentang karomah yang dimiliki oleh Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi. Yang pasti, karomah yang terjadi pada diri para wali terjadi semata untuk memuliakan mereka.
Dan semua itu terjadi tak lain adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.